Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nova Triwidya Purwanti, Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UIN Malang, Program Studi Farmasi, akan menjelaskan mengenai protokol kesehatan 5M dan pentingnya vaksinasi. Di masa pandemi ini, Indonesia masih harus bekerja keras menghadapi masa pandemi COVID-19 yang tidak tahu kapan akan berakhir. Sampai saat ini, virus COVID-19 masih menjadi permasalahan utama di negara kita. Kasus positif yang semakin tidak stabil setiap harinya membuat kita harus benar-benar bisa menjaga diri agar terhindar dari virus COVID-19 tersebut. Perlu kita ketahui bahwa virus ini bisa menyebar melalui batuk, bersin, dan air liur. Lewat sanalah virus COVID-19 bisa masuk lewat hidung, mata, atau mulut yang akhirnya menginfeksi tubuh kita. Nah, batuk dan bersin orang yang terinfeksi virus ini bisa menempel di meja, pintu, atau benda lainnya. Sampai pada beberapa saat kemudian, siapapun yang memegang benda tersebut bisa saja ikut terinfeksi. Salah satu faktor untuk menekan penyebaran COVID-19 adalah dengan selalu menerapkan 5M. Kita semua perlu memakai masker saat sedang berada di luar rumah. Memakai masker tidak hanya untuk orang sakit. Orang sehat pun perlu memakai masker, karena virus COVID-19 tidak langsung menunjukkan gejala atau sakit. Fungsi masker sendiri adalah melindungi orang lain dari kita yang mungkin sebenarnya sudah terinfeksi virus. Begitupun sebaliknya, melindungi kita dari orang lain yang mungkin sudah terinfeksi virus COVID-19. Perlu diketahui bahwa virus ini bisa menyebar melalui percikan saat kita bersin dan batuk, sehingga masker bisa menghalangi penyebaran virus COVID-19 ini. Tidak dianjurkan untuk mencuci tangan di air baskom. Ini sangat tidak efektif, karena saat air yang ada di baskom bersatu dengan tangan, maka kotoran yang ada di tangan akan terkumpul menjadi satu dan kotoran masih menempel. Jika tidak ada air dan sabun, kita bisa menggunakan hand sanitizer sebagai pengganti untuk membersihkan tangan dari kuman yang menempel. Apabila cuci tangan, jangan sembarangan, sama aja bohong. Ada 6 langkah mencuci tangan. Basahi tangan terlebih dahulu dan beri sabun secukupnya. 1. Ratakan sabun dengan menggosok kedua telapak tangan. Yang kedua, gosok kedua punggung tangan secara bergantian. Yang ketiga, gosok sela-sela jari tangan. Yang keempat, gosok bagian dalam jari tangan dengan posisi tangan saling mengunci. Yang kelima, gosok dan putar ibu jari secara bergantian. Dan yang terakhir, gosok memutar ujung jari tangan secara bergantian. Lalu bilas dengan air yang mengalir, lalu keringkan dengan tisu atau handuk, lalu matikan keran dengan tisu atau handuk yang sudah digunakan. Jika ada keperluan mendesak yang membuat kita harus keluar rumah, ingat untuk selalu menjaga jarak satu sama lain. Jarak yang dianjurkan adalah 1-2 meter dari orang-orang sekitar kita. Jika kita sedang berada di luar rumah, kita harus menjauhi kerumunan. Ingat, semakin banyak dan sering kita bertemu orang,
kemungkinan terinfeksi virus COVID-19 akan semakin tinggi. Jika tidak ada keperluan yang mendesak, lebih baik tetap berada di rumah. Meskipun saat keluar rumah dalam kondisi sehat dan tidak ada gejala, belum tentu saat pulang ke rumah dalam keadaan yang sama. Karena sekarang zaman sudah canggih, kita bisa berkomunikasi dengan teman dan saudara melalui video call. Kita juga bisa melakukan kegiatan yang bermanfaat, seperti berolahraga di dalam rumah. Bagi yang hobi memasak, bisa mencoba resep baru buatan sendiri. Waktu kita dengan keluarga pun akan semakin banyak dan membuat kita semakin dekat dengan keluarga. Selain selalu menerapkan 5M, masyarakat pun dihimbau untuk melakukan vaksinasi. Vaksin sangat penting karena dengan melakukan vaksin akan melindungi diri kita dan orang lain. Juga sistem kekebalan tubuh kita akan meningkat dan tidak mudah terpapar oleh penyakit. Lalu, apakah vaksin itu aman dan efektif? Di bagian negara manapun, pemerintah pasti akan menyiapkan vaksin yang teraman dan terefektif, serta tentunya dengan mengikuti saran WHO, ITAGI, para ahli dan tentunya BPOM. Dan yang pasti, semua vaksin yang tersedia sudah melewati berbagai uji klinis dan keamanan sebelum disetujui untuk diproduksi dan digunakan. Bagaimana cara kerja vaksin? Saat vaksin disuntikkan pada tubuh kita, maka tubuh akan mengenali terdapat komponen atau virus. Lalu tubuh akan merespon dengan membentuk antibodi sebagai pasukan kekebalan, sehingga di masa mendatang, ketika ia terpapar virus, ia sudah memiliki kekebalan. Mengenai efek samping vaksinasi, menurut penelitian para ahli, efek samping ini umumnya bersifat lokal, seperti kemerahan atau nyeri di bagian bekas suntikan, agak sedikit pusing atau demam. Nah, ini semua adalah hal yang wajar dan tanda bahwa vaksinnya bekerja. Reaksi ini pun akan hilang dalam beberapa hari. Ingat, manfaat vaksinasi jauh lebih besar dibandingkan efeknya. Ingat ya, virus COVID-19 bisa menyebar dan menginfeksi seseorang dengan cepat. Bahkan, sebagian penderita ada yang tidak menunjukkan gejala apapun ketika terinfeksi virus COVID-19 atau yang disebut dengan OTG, orang tanpa gejala. Sehingga sangat penting untuk selalu menerapkan protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah. Terus disiplin 5M dan selalu siap divaksinasi saat vaksin sudah tersedia. Serta waspada dengan berita hoaks dan jangan pernah menyebarkan berita yang belum tentu jelas. Nah, dari penjelasan yang sudah saya jabarkan tadi, sudah sangat jelas bahwa selalu menerapkan protokol kesehatan dan melakukan vaksinasi sangatlah penting. Ini sangat berguna untuk semua orang, tidak hanya diri kita sendiri. Apabila kita bisa melaksanakan apa yang sudah saya jelaskan tadi, insya Allah akan mempercepat penurunan angka penyebaran COVID-19. Kita juga harus mempunyai suasana hati yang senang. Jangan terlalu takut, tetap jaga kesehatan dengan makanan seimbang dan mengkonsumsi vitamin. Selain itu, di samping kita berusaha atau berikhtiar dengan melaksanakan anjuran pemerintah, kita juga harus berdoa kepada Allah agar wabah ini segera dihilangkan. Sekian penjelasan dari saya. Stay safe, stay healthy, and always be happy. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.